Di awal film, kita diperlihatkan suasana pada tahun 1935. Terlihat seorang anak perempuan yang bernama Bryony Tyles yang sedang mengetik novel karangannya. Bryony sendiri berasal dari orang kaya dan terpandang. Setelah itu, Bryony lalu berlatih memainkan drama yang dibuatnya bersama sepupunya yang bernama Lola dan si kembar Simpson. Dari balik jendela, Bryony tak sengaja melihat kakaknya yang bernama Cecilia. Dia basah kuyup keluar dari kolam. Tepat di depannya ada Robbie Tyner. Robbie sendiri merupakan anak seorang pekerja di rumah mereka. Bryony berpikir kalau Robbie sudah berbuat sesuatu yang mesum kepada kakaknya, dan setidaknya itulah hal yang terlintas di dalam pikirannya. Merasa muak dan cemburu, itulah yang dialami Bryony. Mengingat dia juga diam-diam menaruh perasaan kepada Robbie walau usia mereka terpaut cukup jauh. Dia sebenarnya mengetahui kalau kakaknya memiliki hubungan yang spesial dengan Robbie. Namun, apa yang dilihatnya tidak seperti kenyataan, dan kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang Robbie dan juga Cecilia. Saat itu Robbie dan Cecilia yang sedang berada di kolam. Cecilia hendak mengisi air vas bunga kesayangannya, namun karena ketidaksengajaan Robbie yang merusak vas bunga Cecilia menjadi pecah dan masuk ke dalam kolam, membuat Cecilia lalu masuk ke dalam kolam tersebut untuk mengambil pecahannya. Dan setelah keluar dari dalam kolam, karena kejadian itu membuat Cecilia sangat marah kepada Robbie. Suatu hari, Leon pulang ke rumah. Dia adalah anak sulung keluarga Tyles. Leon juga membawa temannya yang bernama Paul Marshall, dan Paul sendiri merupakan seorang pengusaha coklat yang sangat sukses. Mereka kemudian merencanakan makan malam pada malam harinya. Leon juga mengundang Robbie, sedangkan Cecilia yang berada di sana terlihat sangat masih kesal kepada Robbie atas kejadian yang baru mereka alami tadi pagi. Beberapa saat kemudian, Paul melihat si kembar Simpson sedang bertengkar karena meminta untuk pulang. Lalu Paul datang dan menyenangkan mereka berdua dengan memberikan sedikit coklat kepada mereka. Melihat hal tersebut, membuat Lola sang kakak terlihat sedikit kagum kepada Paul. Di tempat lain, Robbie berusaha mengetik surat permintaan maafnya kepada Cecilia. Dia mengulanginya sampai banyak surat yang sudah dibuatnya. Dia bahkan mencoba mengetik dengan kata asal-asalan yang terkesan vulgar. Setelah itu dia kemudian bersiap-siap menghadiri acara makan malam di keluarga Cecilia. Saat di perjalanan menuju rumah Cecilia, Robbie melihat Bryony yang sedang berada di rerumputan. Robbie kemudian memanggilnya dan meminta tolong memberikan suratnya untuk Cecilia. Setelah menerima surat itu, Bryony pun langsung berlari pulang, dan sesaat kemudian Robbie tersadar kalau dia membawa surat yang salah, di mana surat yang diberikan kepada Bryony berisi kata-kata yang sangat vulgar, sedangkan surat yang ingin dia berikan kepada Cecilia yang sebenarnya ternyata tertinggal di rumah. Sampainya di rumah, Bryony langsung membuka surat tersebut. Ia kemudian hanya terdiam melihat kata-kata yang sangat mesum di surat itu. Setelahnya, Bryony lalu memberikan suratnya kepada Cecilia dan menceritakan isi surat itu kepada Lola dengan sangat polos. Kemudian mereka menyimpulkan kalau Robbie adalah seorang pria yang sangat mesum. Di sisi lain, Robbie sudah tiba di rumah mereka, dan sesaat kemudian lonceng makan malam pun berbunyi. Bryony lantas turun ke bawah untuk bersiap-siap, dan saat turun dari tangga, ia melihat anting Cecilia yang terjatuh di lantai. Dia lalu pelan-pelan berjalan menuju ke ruangan perpustakaan, dan benar saja di sana terlihat Robbie dan juga Cecilia yang sedang berciuman. Dia lantas berpikir kalau Robbie kembali melakukan sesuatu yang mesum kepada Cecilia. Tapi apa yang dipikirnya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dan setelahnya mereka berdua lantas meninggalkan Bryony tanpa sepatah kata apapun. Makan malam pun telah tiba. Terlihat mereka sedikit berdebat di meja makan yang membuat Nyonya Tyles selalu menghukum Bryony untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat di dalam kamar, Bryony melihat surat dari si kembar Simpson yang tertulis kalau mereka sudah pergi untuk pulang sendirian. Melihat itu, Bryony langsung melaporkannya kepada ibunya. Mereka kemudian berpencar untuk mencari si kembar Simpson di sekitar rumah mereka. Bryony juga ikut mencarinya. Saat Bryony sampai di danau dekat rumahnya, di tempat itu dia melihat Lola tengah diperkosa oleh seorang pria. Namun pria itu langsung kabur. Saat Bryony melihatnya, Bryony lantas mendatangi Lola dan bertanya siapa pria itu. Bryony juga mengatakan kalau dia juga melihat pria itu. Lalu Lola hanya terdiam saja.
Kemudian Briony juga mengatakan apakah itu Robbie, dan Lola hanya mengiyakannya saja. Setelah itu Lola lantas dibawa pulang oleh Briony dan melapor kepada ibunya kalau Lola tadi telah diperkosa oleh seorang pria. Sesaat kemudian polisi lalu dipanggil ke rumah. Mereka kemudian satu persatu diinterogasi dan Briony yang pastinya mengatakan kepada polisi bahwa Robbie lah pelakunya. Sedangkan Robbie sendiri belum pulang dari pencariannya. Briony lalu masuk ke kamar Cecilia dan mencari surat mesum dari Robbie untuk memberikannya kepada sang ibu sebagai bukti kalau Robbie memanglah adalah orang yang sangat mesum. Beberapa saat kemudian Robbie datang dengan membawa si kembar Simpson. Di sana Robbie sangat kebingungan melihat ada banyak polisi yang saat kemudian menangkapnya. Cecilia tak bisa berbuat apa-apa melihat semua itu, dan terlihat ibu Robbie sangat marah ketika anaknya dibawa pergi, sedangkan Briony hanya bisa melihat dari balik jendela kamarnya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, yang dimana Perang Dunia Kedua sudah meletus, Robbie sendiri sudah keluar dari penjara dengan jaminan harus menjadi seorang prajurit. Hari itu terlihat Robbie pergi menemui Cecilia yang sudah 4 tahun tidak dia lihat. Cecilia sendiri bekerja di rumah sakit sebagai seorang perawat, dan dia ternyata sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya semenjak Robbie masuk penjara. Tapi pertemuan mereka sangatlah singkat karena Cecilia harus kembali bekerja, dan begitu juga Robbie yang akan berangkat ke Prancis untuk berperang. Sebelum berpisah, Cecilia memberikan Robbie sebuah foto sebagai kenang-kenangan serta pengingat untuk Robbie agar segera pulang setelah perang selesai. Scene kemudian berpindah ketika Robbie dan teman-temannya sampai di sebuah permukiman, dan betapa pilunya Robbie melihat banyak sekali gadis muda yang dibantai dan dibiarkan begitu saja. Di saat itulah dia kemudian teringat suatu kejadian di mana dirinya dan Briony sedang berada di tepi danau. Briony yang begitu polos dan ingin mendapatkan perhatian dari Robbie, dia lalu menceburkan dirinya ke dalam danau. Robbie yang panik pun langsung menyelamatkannya, lalu dia sangat marah, juga kesal karena hal bodoh yang dilakukan oleh Briony itu sangat membahayakan hidupnya karena Briony yang tidak bisa berenang. Kembali lagi ke masa sekarang, Robbie dan kedua temannya kembali melanjutkan perjalanannya. Terlihat bagaimana hancurnya seluruh kota tanpa menyisakan apapun, dan hingga kemudian sampailah mereka ke pantai Dan Creek. Terlihat di sana bagaimana ratusan ribu tentara yang menunggu dievakuasi untuk pulang setelah perang usai. Ini adalah salah satu momen terpenting pada Perang Dunia Kedua. Para tentara terlihat pasrah akan nasib mereka yang hanya bisa menunggu kapan mereka akan dibawa pulang. Lalu Robbie dan kedua temannya pergi mencari air, tapi menemukan air di tempat itu bukanlah hal yang mudah. Terlihat juga Robbie kian hari kian melemah. Kemudian di malam harinya saat mereka beristirahat untuk tidur di sebuah bangkir prajurit, di tempat itu Robbie hanya bisa memandangi foto yang diberikan Cecilia kepadanya. Robbie meminta kepada temannya untuk membangunkannya saat evakuasi sudah datang, karena dirinya merasa sangat lelah sekali dan ingin memejamkan mata sejenak. Kemudian scene berpindah di sebuah rumah sakit yang dimana Briony sudah menjadi seorang perawat rumah sakit itu. Di malam harinya saat selesai bekerja, Briony masih melanjutkan hobinya yaitu mengarang cerita. Dia juga beberapa kali menuliskan surat kepada Cecilia yang sudah sangat lama tidak dia temui. Briony juga meminta untuk bertemu, tapi Cecilia tak kunjung membalas surat-surat yang selalu dia kirimkan. Suatu ketika, rumah sakit mereka kedatangan tentara yang terluka yang sudah dipulangkan dari perang di Prancis. Briony lalu mencari Robbie dan berharap ada Robbie di antara tentara itu. Namun, kenyataannya dia sama sekali tidak melihat Robbie di sana. Beberapa saat kemudian berita mengabarkan kalau peristiwa Dan Creek sudah terjadi, di mana ratusan ribu tentara sudah berhasil dievakuasi dan juga dipulangkan. Di mana Robbie juga sebelumnya berada di tempat itu untuk menunggu dievakuasi. Briony juga melihat berita kalau pengusaha coklat yang sukses yaitu Paul Marshall sudah bertunangan dengan Lola yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Briony lalu mendatangi pernikahan Paul dan Lola, dan di sini kita akan diperlihatkan kebenaran dari kebohongan Briony yang ternyata Paul Marshall adalah orang yang memperkosa Lola. Briony sebenarnya melihat dengan persis, tapi karena kecemburuan dan kemarahannya pada Robbie, dia lalu menuduh Robbie yang telah melakukannya. Di sini, Briony tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Lola yang pada akhirnya menikah dengan Paul. Dia juga tidak tahu kalau Paul dan Lola ternyata saling menyukai sejak sebelum pemerkosaan itu terjadi.
Singkat cerita, setelah mendapatkan alamat Cecilia dari rumah sakit, Briony lalu mendatangi di mana Cecilia tinggal. Briony lalu mengatakan kepada Cecilia kalau dia akan membersihkan nama Robbie kepada orang tua mereka di pengadilan. Tetapi di sini Cecilia masih sangat marah kepada Briony. Dia juga sebenarnya sudah tahu kalau Briony saat itu berbohong. Di saat mereka berdebat, Robbie tiba-tiba keluar dari kamar Cecilia. Dia ternyata sudah pulang. Robbie sangat marah dan melampiaskan semuanya kepada Briony, namun beruntungnya Cecilia masih bisa menenangkannya. Robbie lalu minta Briony untuk membersihkan namanya kepada orang tuanya. Dia juga menceritakan apa yang terjadi sebenarnya antara dirinya dan juga Cecilia. Lalu Briony memberitahukan kepada mereka kalau pelakunya adalah Paul Marshall. Dengan hal tersebut, Robbie dan Cecilia tidak bisa berkata apa-apa karena mereka sadar betul tak bisa melawannya di pengadilan sebab Paul sangat dekat dengan pemerintahan. Robbie lantas menyuruh Briony melakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk membersihkan namanya. Setelah itu Briony kemudian pergi meninggalkan mereka dan scene lantas berganti pada tahun 2007. Terlihat Briony yang sudah tua dan sudah menjadi seorang pengarang novel terkenal tengah diinterview tentang novel terakhirnya yang berjudul Atonement, di mana novel itu berisi sebuah perjalanan kisah cinta antara Robbie dan Cecilia juga keluarganya seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Briony lalu memberitahukan fakta yang sangat mengejutkan dan di sini plot twist dari film ini kemudian terjadi, di mana kenyataannya bahkan dia tidak pernah bertemu Cecilia untuk meminta maaf. Bahkan pengakuannya kepada Cecilia hanyalah imajinasinya dan tentu saja semua itu tidak akan bisa terjadi karena Robbie sebenarnya sudah meninggal di pantai Dan Creek sebelum dia berhasil dievakuasi. Briony juga tidak pernah berbaikan dengan Cecilia karena Cecilia juga meninggal beberapa waktu setelah Robbie meninggal, di mana bom menghancurkan ruang bawah tanah dan pipa air yang membuat tempat perlindungan Cecilia hancur. Jadi sebelumnya yang kita lihat mulai dari Cecilia dan Robbie berpisah hanyalah imajinasi dari Briony. Karena rasa bersalahnya yang teramat besar kepada Robbie dan juga Cecilia, Briony lalu membuat Robbie dan Cecilia berbahagia walaupun di dalam imajinasinya semata. Karena faktanya, Briony adalah orang yang sudah memisahkan mereka berdua. Dan di akhir film kita akan melihat Robbie dan Cecilia yang menghabiskan waktu bersama di tepi pantai dan film ini pun usai. Atonement adalah sebuah karya film yang memukau dengan sinematografi yang luar biasa, serta penampilan akting yang memukau juga cerita yang sangat dalam. Dengan latar perang dunia kedua, film ini menggabungkan unsur-unsur drama, romance, dan tragedi untuk menciptakan pengalaman emosional yang mendalam bagi penonton. Plot twist yang rumit dengan menggunakan narasi yang berbeda-beda memberikan kebingungan pada penonton pada awal filmnya, tapi juga memberikan kepuasan ketika semuanya telah terungkap. Secara keseluruhan, kami berikan nilai sebesar 8,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.